Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, kami akan mempresentasikan tentang Kerajaan Aceh Darussalam. Dan untuk selanjutnya, teman-teman saya yaitu Aksara Syahreza absen 3, Nadine Fahira absen 18, Naya Arina absen 20, Najla Rafika absen 21, saya sendiri Namira Aulia absen 22, dan Syifa Amalia absen 34 akan membantu untuk menjelaskan tentang topik yang akan dibahas ini. Pertama, sistem pemerintahan Aceh. Aceh mengembangkan pola dan sistem pendidikan militer dan juga berkomitmen dalam menentang imperialisasi bangsa Eropa. Aceh juga memiliki sistem pemerintahan yang teratur dan sistematik, mewujudkan pusat-pusat pengkajian ilmu pengetahuan, dan menjalin hubungan diplomatik dengan negara lain. Pemerintahan Aceh bersistem kesultanan yang artinya kepemimpinan berada di tangan sultan. Sultan diangkat maupun diturunkan atas persetujuan oleh 3 Panglima Sago dan Teku Kadi Malikul Adil atau Mufti Agung Kerajaan pada saat itu. Sultan berusaha jika telah membayar mas kawin Aceh yaitu emas murni 32 kati, uang tunai 1.600 ringgit, dan beberapa puluh ekor kerbau dan beberapa gunca padi. Kehidupan ekonomi Kerajaan Aceh. Kehidupan ekonomi masyarakat Aceh adalah dalam bidang pelayaran dan perdagangan. Pada masa kejayaannya, perekonomian berkembang pesat. Penguasaan Aceh atas daerah-daerah pantai barat dan timur Sumatera banyak menghasilkan lada. Sementara itu, Semenanjung Malaka banyak menghasilkan lada dan timah. Hasil bumi dan alam menjadi bahan ekspor yang penting bagi Aceh, sehingga perekonomian Aceh maju dengan pesat. Berikut ini adalah faktor mengapa perekonomian di Aceh tumbuh dengan cepat. Yang pertama, letak ibu kota Aceh itu sangat strategis. Dia berada di pintu gerbang pelayaran dari India dan Timur Tengah yang akan menuju ke Malaka, Cina, atau Pulau Jawa. Yang kedua, pelabuhan Aceh atau yang dikenal dengan Olele memiliki persyaratan yang baik sebagai pelabuhan dagang. Ini dikarenakan pelabuhan itu terlindungi oleh Pulau W, Pulau Nasi, dan Pulau Bruen dari ombak besar. Yang ketiga, daerah Aceh kaya akan tanaman lada sebagai mata dagang ekspor yang penting. Aceh sejak dahulu mengadakan hubungan dagang internasional. Yang keempat, jatuhnya Malaka ke tangan Portugis menyebabkan pedagang Islam banyak yang singgah ke Aceh, apalagi setelah jalur pelayaran beralih melalui sepanjang pantai barat Sumatera. Kehidupan sosial di Kerajaan Aceh pada saat itu muncul 2 golongan yang saling berebut. 2 golongan itu ialah golongan Teku dan golongan Tengku. Golongan Teku ini merupakan golongan dari orang-orang bangsawan yang memegang kekuasaan sipil. Sedangkan golongan Tengku merupakan golongan dari para ulama yang memiliki peran penting di dalam bidang agama. Di dalam golongan para ulama masih ada 2 persaingan, yaitu persaingan antara aliran Syiah dengan aliran Ahlus Sunnah wal Jamaah. Pada saat kepemimpinan Sultan Iskandar Muda, aliran yang berkembang dengan pesat adalah aliran Syiah. Setelah Sultan Iskandar Muda wafat, aliran Ahlus Sunnah wal Jamaah menjadi berkembang pesat. Adapun tokoh pada aliran ini adalah Nuruddin Ar-Roniri, yang mana tokoh ini berhasil menuliskan sejarah Aceh dengan judul Bustanus Salatin. Peninggalan budaya. Peninggalan budaya yang pertama ada Masjid Raya Baitur Rahman. Masjid yang dibangun Sultan Iskandar Muda pada sekitar tahun 1612 Masehi ini terletak di pusat kota Banda Aceh. Ketika agresi militer Belanda II, masjid ini pernah dibakar. Tetapi pada selang 4 tahun setelahnya, Belanda membangunnya kembali untuk meredam amarah rakyat Aceh yang akan berperang merebut Syahid. Ketika bencana tsunami menimpa Aceh pada 2004 lalu, Masjid Peninggalan Sejarah Islam di Indonesia yang satu ini pernah dijadikan tempat berlindung untuk sebagian masyarakat Aceh. Lalu yang kedua ada Meriam. Pada masa Sultan Selim II dari Turki Utsmani, dikirimkan beberapa pembuat senjata serta teknisi dari Turki ke Aceh. Lalu, Aceh menyerap kemampuan ini serta dapat memproduksi meriam sendiri dari Kuningan. Meriam ini digunakan untuk mempertahankan Aceh dari serangan penjajah. Yang ketiga ada Taman Sari Gunungan. Taman ini dibangun pada saat pemerintahan Sultan Iskandar Muda yang memerintah tahun 1607 sampai 1636. Beliau jatuh cinta pada Putri Boyongan dari Pahang, dan karena cintanya yang sangat besar, Sultan Iskandar Muda bersedia untuk memenuhi keinginan Putri Boyongan
untuk membangun taman ini. Budaya kerajaan Aceh yang masih berpengaruh sampai saat ini. Yang pertama, tempat awal berlakunya beberapa hukum Islam seperti hukum cambuk yang masih berlaku sampai sekarang. Yang kedua, di Aceh dahulu terdapat 4 kelas masyarakat, yaitu raja, ule balang, ulama, dan rakyat biasa. Setelah dihapusnya sistem kerajaan, ulama menjadi kedudukan tertinggi di Aceh, yang juga berlaku di daerah-daerah Indonesia lain sampai sekarang. Dan yang ketiga, persebaran agama Islam.